Assalamualaikum teman-teman, gimana nih kabarnya hari ini? Sehat kan? Oh ya, di sini saya ada cuplikan video presentasi saya tentang sejarah perkembangan hukum internasional. Nah, pasti di antara kalian ada yang sudah tahu, ada yang belum kan mengenai sejarah HI ini. Oke, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan apa yang saya ketahui mengenai sejarah perkembangan hukum internasional. Nah, perlu kalian ketahui bahwasanya sejarah hukum internasional ini ada 3 zaman, yaitu yang pertama zaman klasik, kedua zaman pertengahan, dan yang ketiga zaman modern. Nah, sebelum kita masuk ke materi, sebelumnya kita ketahui dulu pengertian hukum internasional itu apa. Nah, hukum internasional ialah sebagai keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara, yaitu hubungan internasional yang bukan bersifat perdata. Selanjutnya kita masuk ke zaman klasik. Di zaman klasik ini ada beberapa periode, yaitu yang pertama India kuno, Yahudi, Yunani, dan Romawi. Kita masuk ke bagian India kuno dulu ya. Dalam kebudayaan India kuno terdapat kaidah dan lembaga hukum yang mengatur hubungan antar kasta, suku bangsa, dan raja-raja. Nah, kemudian Yahudi, yaitu kitab perjanjian lama milik orang Yahudi sudah mengenal ketentuan mengenai perjanjian, perlakuan terhadap orang asing, dan cara melakukan perang. Kemudian lanjut yang ketiga, yaitu Yunani. Masyarakat Yunani ini sudah mengenal ketentuan perwasitan atau arbitration dan diplomat yang tinggi tingkat perkembangannya. Mereka juga menggunakan wakil-wakil dagang yang melakukan banyak tugas. Sekarang dilaksanakan oleh konsul. Nah, sumbang yang paling berharga dari kebudayaan Yunani ialah konsep hukum alam, yaitu hukum yang berlaku mutlak di mana saja dan berasal dari akal manusia. Oke, baiklah, lanjut yang keempat, yaitu Romawi kuno. Nah, pada zaman Romawi kuno ini, hukum internasional tidak mengalami perkembangan. Hal ini disebabkan karena adanya Imperium Romawi Suci atau Holy Roman Empire yang tidak memungkinkan timbulnya suatu bangsa merdeka yang berdiri sendiri. Nah, serta adanya struktur masyarakat Eropa Barat yang bersifat feodal yang melekat pada hierarki otoritas yang menghambat munculnya negara-negara merdeka. Oleh karenanya, tidak diperlukan hukum yang mengatur hubungan antar bangsa-bangsa. Kita lanjut ke zaman yang kedua, yaitu zaman pertengahan, di mana dalam zaman pertengahan ini ada satu periode, yaitu pada abad ke-15 dan 16, di mana hukum internasional tidak mengalami perkembangan yang berarti sebagai akibat besarnya pengaruh ajaran gereja, tetapi negara-negara yang berada di luar jangkauan gereja seperti negara Inggris, Prancis, Venesia, Swedia, dan Portugal. Nah, benih-benih perkembangan hukum internasional ini mulai bermunculan. Traktat-traktat yang dibuat oleh negara lebih bersifat mengatur peperangan, perdamaian, gencatan senjata, dan persekutuan-persekutuan. Kemudian kita masuk ke zaman yang ketiga, yaitu zaman modern. Di dalam zaman modern ini, pada abad ke-17 dan 18, munculnya konsep kedaulatan dari perjanjian The Peace of Westphalia yang ditujukan untuk mengakhiri perang antar kelompok antar agama yang berlangsung lebih dari 30 tahun di Eropa. Menurut Mukhtar Kusumaatmadja, perdamaian Westphalia dianggap sebagai peristiwa penting dalam sejarah hukum internasional modern dan meletakkan dasar-dasar masyarakat modern. Nah, bentuk negara-negara tidak lagi berdasarkan kerajaan, tetapi didasarkan atas negara-negara nasional, serta adanya pemisahan antar gereja dengan urusan pemerintah. Dasar-dasar perjanjian Westphalia kemudian diperkuat lagi dengan adanya perjanjian Utrecht, yaitu dengan menerima asas keseimbangan kekuatan sebagai asas politik internasional. Kemudian lanjut pada abad ke-19, hukum internasional berkembang lebih jauh lagi. Beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan ini adalah adanya kebangkitan negara-negara baru, baik di dalam maupun di luar benua Eropa, modernisasi sarana angkutan dunia, penemuan-penemuan baru, terutama di bidang persenjataan militer untuk perang.
Kesemuaan itu menimbulkan kebutuhan akan adanya sistem hukum internasional yang bersifat tegas untuk mengatur hubungan-hubungan internasional tersebut. Nah, pada abad ini juga mengalami perkembangan kaidah-kaidah tentang perang dan netralitas serta meningkatnya penyelesaian perkara-perkara internasional melalui lembaga arbitrase internasional. Kemudian, praktek negara-negara juga mulai terbiasa dengan perbuatan traktat-traktat. Lanjut abad ke-20 dewasa ini. Nah, hukum internasional mengalami perkembangan yang cukup penting pada abad ini. Mulai dibentuk Permanent of Court Arbitration pada konferensi Hague 1899 dan 1907. Pembentukan Permanent Court of International Justice sebagai pengadilan yudisial internasional pada tahun 1921. Pengadilan ini kemudian diganti oleh International Court of Justice tahun 1948 hingga sekarang. Nah, terbentuknya juga organisasi internasional yang fungsinya menyerupai pemerintahan dunia untuk tujuan perdamaian dan kesejahteraan umat manusia seperti Liga Bangsa-Bangsa yang kemudian diganti oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Adanya perluasan ruang lingkup traktat multilateral tidak saja di bidang sosial ekonomi tetapi juga mencangkup perlindungan hak-hak dan kebebasan-kebebasan fundamental individu. Para ahli hukum internasional lebih memusatkan perhatian pada praktek-praktek dan putusan-putusan pengadilan.